Usumai di rumah tahu Moiluku. Selamat datang di rumah tua orang Maluku. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Chun Wahyunaku. Oh iya, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Museum Siwa Lima di Kota Ambon. Yuk tonton video ini sampai habis ya. Oh iya, jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Museum ini berada di kawasan Taman Makmur, Desa Mahusu, Kecamatan Nuseniwe, Kota Ambon. Dari pusat kota, jarak tempuh menuju museum ini hanya 5 km yang akan dicapai hanya dalam waktu sekitar 12 menit saja dengan kendaraan bermotor. Museum ini didirikan pada 8 November 1973. Tetapi baru diresmikan pada 26 Maret 1977. Kata Siwa Lima sendiri diambil dari bahasa setempat dan berasal dari dua suku kata. Dua kata tersebut adalah uli siwa yang berarti kumpulan 9 dan pata 5 yang berarti kumpulan 5. Kedua kata tersebut menunjuk pada 9 kerajaan yang menguasai Maluku Selatan dan 5 kerajaan yang menguasai Maluku bagian utara. Museum ini adalah salah satu komplek yang luas di mana terdiri dari beberapa museum yang bangunannya terpisah. Di dalam kompleks ini ada museum kelautan, museum sejarah, museum pakaian adat, dan galeri foto wanita-wanita hebat Maluku. Ruang pameran kelautan berisi koleksi mengenai kelautan yang menampilkan biota laut Maluku, alat-alat transportasi sejak zaman dulu hingga koleksi spesies laut yang menakjubkan. Ini ruang pameran kelautan. Di sini ada 3 rangkaian ikan paus yang terdiri dari pulau buru, suli, dan yang terakhir ratu lalat. Pulau buru ini pada tahun 1987 terdampar dengan panjang 23,5 meter. Namanya jenisnya blue. Yang kedua itu panjang 18 meter, sama juga jenis blue. Dan yang ketiga itu panjang 11 meter. Yang kedua itu pada tahun 2003. Dan yang terakhir yang kecil itu namanya paus bergigi pada tahun 1991. Dan juga kita punya seekor buaya yang sudah memangsa 15 orang sebelum meninggal 5 cacat seumur hidup pada tahun 1987 di Pulau Buru. Jadi kerjasama sama TNI Polri untuk menangkap buaya tersebut. Ada beberapa benda yang paling menarik perhatian saya, bukan hanya karena bentuk dari benda itu, tetapi juga nilai historis dari benda tersebut. Mari saya mulai dari rangkai ikan paus. Terdapat 3 rangkai ikan paus yang sangat besar. Ketiga rangkaian paus tersebut ditempatkan di tengah-tengah museum. 2 jenis paus yang berjenis blue atau biru dan 1 paus bergigi. Tinggal di wilayah laut yang begitu luas, membuat masyarakat Maluku begitu akrab dengan nelayan sebagai mata pencarian, dan ikan sebagai salah satu panganan inti selain sagu.
Saat pertama kali masuk, terdapat patung kesuburan. Patung kesuburan merupakan cikal bakal berdirinya Museum Siwalima. Kenapa disebut patung kesuburan? Karena patung ini berbentuk wanita hamil yang sedang duduk bersila. Sejarah pembentukan kebudayaan dan peradaban di daerah ini telah dimulai sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Masehi. Penemuan berbagai artefak di wilayah Maluku serta catatan para historian dan antropolog menguatkan bahwa kebudayaan dan peradaban Maluku telah terbangun bahkan terpengaruh dengan budaya lain pada ribuan tahun lalu. Dahulu sebelum nenek moyang kita mengenal agama, mereka menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana mereka masih mempercayai dan menyembah pohon-pohon yang besar, batu, gunung, dan lainnya. Nenek moyang dahulu mempercayai bahwa para penghuni atau satu kekuatan yang besar itu seringkali berdiam di tempat dan benda yang mereka sembah dengan mengadakan berbagai macam upacara ritual, pemujaan, pemberian sesaji, dan lainnya. Terdapat juga tengkorak keramat, karena merupakan tengkorak para leluhur yang disembah dan dikeramatkan yang berasal dari Pulau Buru. Lesa diartikan sebagai meja makan atau tempat menyediakan makanan orang Maluku zaman dulu yang digunakan untuk makan bersama dengan keluarga. Kalau dapat meja putih, jangan lupa lesa. Pepatah ini mengingatkan bahwa kita yang hidup di zaman modern ini jangan melupakan nilai-nilai luhur yang diajarkan orang tua kita terdahulu. Terdapat juga alat senjata seperti panah, tombak, parang, dan salawaku yang merupakan senjata khas orang Maluku. Dahulu, manusia bertransaksi untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dilakukan dengan cara barter, dengan barang-barang yang memiliki nilai jual. Yang pada saat itu menjadi kota pusat perdagangan di Asia Tenggara. Orang-orang Portugis kemudian ke daerah-daerah penghasil rempah lain di daerah Maluku. Pertama,
Bangsa Portugis tiba di Banda dan terakhir di Ternate. Di Ternate inilah mendapat izin untuk membangun benteng sekaligus menyebarkan agama Katolik. Sejak zaman dulu, Kepulauan Maluku mendapat julukan The Spicy Island karena kekayaan rempah-rempahnya. Rempah-rempah yang dimiliki Maluku inilah yang kemudian menjadi daya tarik utama saat bangsa Eropa berhasil mencapai Nusantara. Bahkan dalam perkembangan bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Belanda, berhasil memperdaya para penguasa lokal dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pencarian rempah-rempah inilah beriringan dengan jalan keinginan menyebarkan agama. Jalur rempah memiliki peran krusial dalam terbentuknya globalisasi. Jalur rempah menjadi pusat interaksi budaya, ekonomi, politik, hingga agama. Cita rasa yang berasal dari rempah tidak hanya melahirkan ribuan kapal dari luar Nusantara berlabuh, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya maupun tradisi yang bisa kita rasakan hari ini. Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu juga dengan cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya.